Oke teman-teman, selamat siang. Hari ini kita ada di kota Bogor. Nah mungkin teman-teman untuk di project di Bogor ini mungkin kita sudah pernah ada tayang 2 vlog sebelumnya. Dan kemarin momen masukin ikan awal ya 10 ekor plus 1 yang masih ada di Semarang. Jadi yang sudah dari Blast ini sementara untuk saat ini ada 10 ekor koi plus ada 6 tamasaba udah masuk dulu untuk tes segala macam. Dan sekali lagi ya, seperti yang saya jelaskan di video-video sebelumnya, jangan buru-buru dikasih makan dulu karena ini masih proses adaptasi. Nanti kita akan bahas di belakang. Nah ada ikan-ikan lagi yang dari puncak, yang ikan-ikan yang bagus-bagus yang pilihan juga, itu nanti rencananya besok Sabtu. Jadi mungkin kita sudah balik ke Semarang, tapi nanti kita next vlog kesini akan sudah lengkap semua. Nah yang pertama tuh saya pengen ceritakan konsep temanya dulu teman-teman. Jadi di Customer Bogor ini tuh temanya tema bener-bener Japanese. Nah teman-teman kalau lihat gerbangnya yang depan saya berdiri ini seperti di castle-castle di Jepang ya. Dan ini belum finish semua ya teman-teman ya. Nanti saya juga lagi ajukan proposal ke beliau. Depan sini ini nanti saya mau kasih ada 2 patung singa yang melambangkan kemakmuran, kejayaan dan segala macam. Nanti di sininya ada estetik batu-batu yang estetik besar dengan tanaman bonsai supaya tampak depan gerbang ibaratnya Japanese house-nya ini juga kesannya itu bagus gitu loh. Kalau saat ini kan masih flat ya, masih polos ya. Nanti kita akan yang next berikutnya. Nah sebelum kita masuk ke areanya, kita saksikan dulu cuplikan video prosesnya sampai running dan seperti apa sih kolam yang dengan tema Jepang melalui video berikut ini. Oke, nah teman-teman, sekarang kita masuk ya, saya mau jelaskan sedikit. Nah ini gerbangnya masuk ya. Kebetulan ini lokasi ini bersebelahan dengan rumah lama beliau. Rumahnya itu tema-temanya Mediterranean Eropa yang lama, yang ini benar-benar temanya Japanese. Nah kita masuk, nanti kita akan jelaskan sedikit. Ini Japanese housingnya. Jadi nanti di sini bisa untuk terima tamu, bisa untuk family time, bisa untuk istirahat beliau, bisa untuk quality time bersama keluarga. Intinya banyak lah. Nah setelah gerbang ini yuk kita masuk dulu ya. Ini teman-teman yang dari tim Japanese House-nya, dari Pak Yama, dari Uchi Group yang mendesain, membangun ya. Ini lagi setting interior ya. Nanti kalau udah jadi semua saya juga udah izin ke beliau, kita akan vlog ulang ya, yang pasti nanti akan keren sekali. Nah teman-teman kalau lihat nih sekilas nih Val, kamu arah ke pintu situ yang bersebelahan dengan rumah lamanya beliau, itu dikelilingi taman. Nanti tamannya juga akan disetting Japanese Garden juga. Ya, tapi sekali lagi karena ini masih pekerjaan belum selesai semua, jadi masih agak berantakan. Nah, kamu sekarang ke sini, Val. Kita intip sedikit, Val. Kamu menuju ke sana. Nah, pintunya juga semuanya ala-ala Jepang ya. Nah, ini kolam yang kita bangun. Nanti kita akan review dan akan kita bahas. Nah, tapi intinya teman-teman tadi dari gerbang masuk akses ke rumah housing ini, sebelah kanan yang ini kolamnya. Yuk kita keluar lewat sini, Val. Nah ya, ini belum jadi 100% aja suasananya sudah asri sekali, adem sekali. Ini teman-teman kapasitas cukup besar. Ini kedalaman kolam ini 1,5 meter. Filternya kapasitas 40% yang ditutup dengan decking kayu ini. Sekali lagi kalau memang belum sempurna mohon maaf ya teman-teman, karena ini belum finishing final. Dan masalah taman tanaman pun ada yang masih proses dan recovery. Jadi ini masih agak berantakan karena sekali lagi pengerjaan yang untuk bangunan dan sekitarnya ini belum beres semua. Nanti kalau udah beres semua kita retouch lagi. Dan ini sudah kita sampaikan semua ke customernya. Memang harus sabar karena sekali lagi yang penting ini kolam sekarang sudah running. Airnya kamu bisa shoot, sudah kristal sekali ya. Nah ikan juga udah dites masuk. Artinya semua kondisi untuk habitat ekosistem dan lain-lain untuk kolam ini intinya overall sudah bagus sekali. Nah Noval dari sini dulu Val, kita mau bahas mengenai air terjunnya dulu. Yuk mundur sini Val. Nah kamu ngesutnya ke arah air terjun terus bener ya. Nah sayanya di sini ya. Nah air terjun ini
tidak terlalu tinggi teman-teman, mungkin tingginya ini sekitar 1,5 meteran doang ya, mungkin lebih sedikit lah. Nah konsepnya ini adalah kalau teman-teman berhitung sumber air yang keluarnya atau jatuhnya ini, coba kamu hitung, ada 8 jumlahnya, coba. Ya 8 ya. Nah kenapa sih Pak Ade kok 8? Ya memang saya sampaikan ke beliau waktu di awal, intinya 8 ini adalah salah satu angka yang berkesinambungan, tidak terputus, dan banyak melambangkan ibaratnya apa ya, lambang-lambang yang bagus lah, kesinambungan, ibaratnya kejayaan, ya angka hoki lah apa, saya tidak terlalu mempelajari itu, tapi jumlahnya kenapa 8 karena tadi teman-teman. Dan air terjun ini sengaja kita bikin random, jadi ada yang dari atas 1 mecah jadi 2, habis mecah jadi 2, di bawah mecah ada 5 lagi yang kecil-kecil, sekali lagi supaya tidak monoton dan tidak bosan. Ingat ya, ini belum final ya, nanti ada beberapa tanaman planting yang menyusul setelah semuanya beres, termasuk tamannya dan lain-lain. Kita nanti di atas air terjun pun itu rencana saya akan tambahin tanaman, beberapa tanaman-tanaman yang seperti bonsai dan tema-tema yang Jepang seperti itu. Nah itu untuk air terjunnya. Nah kemudian kita bahas mengenai kolamnya nih Val. Kolam ini nih lumayan ya panjangnya, kalau nggak salah seingat saya hampir 11 meteran kayaknya ya. Mungkin nggak tahu ya kalau di kamera kelihatan nggak, tapi kalau teman-teman ada di posisi saya sekarang ini cukup besar kolam ini. Karena kapasitas kolam plus filter itu totalnya hampir 60 ton. Kedalaman airnya bersihnya 1,5 meter. Jadi kalau untuk taruh ikan-ikan yang ukuran jumbo 50 sampai 70 aja, sampai 50 ekor aja ini masih senggang. Ya, kemudian ada sungai nih. Apa tuh Pak? Sungai. Nah, di sini memang kita sengaja buatkan sungai kecil di samping kolam ini. Itu ada tamasabanya beberapa ya, udah dimasukin juga. Tujuannya supaya anak beliau kalau mau main-main, mau obok-obok, mau kasih makan interaksi dengan tamasaba ini lebih mudah, dan supaya tamasaba tidak ke kolam besar, karena sebetulnya tidak apa-apa teman-teman, cuman memang karena beliau sudah ngomong dari awal kolam besarnya itu mau fokus untuk koi, tamasabanya mau ditaruh di sungai seperti ini. Nanti rencana juga akan ada tambahan. Nah untuk spek filter yang diinjak Noval ini juga nggak ada yang spesial teman-teman, saya jelaskan ya, mungkin nanti videonya waktu running atau apa coba dicari, ditampilkan. Yang chamber pertama itu mekanik sikat brush, yang chamber kedua itu AC Jetmat, chamber ketiga itu AC Jetmat juga, chamber keempat biologis BioCube, chamber kelima biologis BioCube, chamber keenam itu ruang pompa, chamber ketujuh untuk maintain dan backwash. Nah sekali lagi teman-teman, aliran kita memang kita ini sengaja mendesain kolam, men-set supaya yang customer setelah kolamnya jadi itu nggak ribet gitu loh maintainnya, nggak sedikit-sedikit buka chamber, sedikit-sedikit ngeluarin media, sebentar-sebentar ngangkat media, nguras dan segala macam. Nah itu memang kita setting dari awal, intinya yang isi maintain. Tapi mungkin di proyek-proyek kita sebelumnya udah cukup banyak ya kita bahas ya, jadi nggak perlu saya bahas. Tapi overall saya lega karena ini kolam yang besar teman-teman ya. Makin besar kolam, dan terutama kalau running baru kondisinya hujan. Di Bogor nih saat ini hujannya ini, kamu shoot ke atas nih udah mulai mendung lagi nih ya. Intinya hati-hati teman-teman, proses maturenya dan prosesnya jadi ekosistem habitat di kolam ini, kalau kolam makin besar dan suhunya atau cuacanya ekstrim hujannya, itu lebih lama. Kalau panas, yang panasnya siangnya terik, wah itu malah bagus, malah mantep ya. Seperti itu. Ya ini isi 10 ekor aja masih kelihatan sepi sekali ya. Padahal ikan di sini lumayan nih, ukuran 35-40 BU, yang paling gedenya 60 BU. Ya nanti masih ada sekitar 30-40 ekor lagi ya yang kita belum masukin ke sini. Ya tapi overall sih sehat, bagus. Air juga udah mulai mengkristal meskipun belum maksimal. Kolam sungai juga bening juga, bagus sekali. Jadi nanti kita semoga yang berikutnya setelah semua ikan-ikannya masuk, kita bisa vlog lagi seperti apa suasananya, seperti apa penampakannya, pasti akan lebih berbeda. Nah tembok ini juga barusan selesai ya teman-teman ya, tembok di belakang backgroundnya ini. Kalau teman-teman lihat temanya juga oleh desainer kontraktornya itu dari Uchi Group, dari Pak Yama, Mr. Yama, orang Jepang asli yang mengkonsep dan mendesain atapnya juga ala-ala Jepang banget. Gazebo-nya pun juga ala-ala Jepang banget tuh. Ya, jadi memang di sini nuansanya Japanisnya cukup kental. Nah, ini taman ini juga kita garap tapi belum beres ya, sekali lagi ya, masih dirapi-rapikan.
Karena mengingat memang rumah ini pun housingnya ini juga belum final. Takutnya kita langsung sudah final semua nanti malah kotor lagi dan lain-lain. Ya intinya kita akan nanti update lagi kalau sudah beres semua. Ya kurang lebih seperti itu ya. Luas area sini mungkin kalau yang area kolam ini 200 meter persegi ada ya kali ya ini ya. Cukup besar ya, taman, kolam dan lain-lain ya, cukup besar. Nah untuk sementara update yang di Bogor, sebuah karya kita kolam natural pond dengan tema Japanese seperti inilah teman-teman ya. Dan ini suhunya di sini, ini jembatan ini sengaja dibuat supaya anaknya beliau kalau apa mau interaksi lebih dekat nih, nah begini nih. Ya kalau hand feeding apa nanti kita biasakan supaya ikan koinya itu interaksi di sini. Airnya dingin nih, suhunya mungkin sekitar antara 25-26, ya 26-27 lah ini. Kalau 25 lebih dingin lagi biasanya. Nah tapi intinya ikan-ikan juga udah mulai beradaptasi, kualitas air juga bagus. Belum dikasih makan ya, sekali lagi ya, tetap puasa dulu sampai nanti ikan lengkap masuk semua, di treatment semua, baru nanti mulai makan, kita nanti akan update juga. Nah di sini nanti rencana dipenuhi Tamasaba, saya juga kemarin kasih masukan ke beliau ikan ikan pari yang kecil, tapi yang kecil ya, wah itu keren juga tuh di sini. Ya tapi intinya kalau bisa jangan dikasih predator yang bisa menyerang atau melukai ikan lain seperti yang kita di Cengkareng itu, Tamasaba sama ikan lainnya habis Pak, akhirnya habis disikatin predator kecil-kecil, ikan siklit atau apalah istilahnya itu. Cukup ganas ya. Tuh, udah mau hujan lagi teman-teman. Nah, mungkin cukup sampai di sini dulu ya update pengerjaan natural koi pond dengan tema Japanese di Kota Bogor. Semoga teman-teman suka dengan konsepnya, suka dengan desainnya, dan saya juga happy sekali, customer happy sekali dengan hasilnya. Tinggal perapian-perapian dan finishing final, nanti kita update berikutnya, dan tinggal masuk-masuk ikan yang masih proses perjalanan menuju ke sini. Jangan lupa teman-teman, dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan see you di video-video berikutnya. Bye-bye.